بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan sekitarnya, dan para pendengar radio yang lainnya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan tentang ayat berikutnya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ayat yang ketiga. Bunyinya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka enggak mau mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin memiliki kedudukan yang cukup istimewa di dalam agama kita. Orang miskin memiliki kedudukan yang cukup istimewa di dalam agama kita. Saat itu kita sampaikan satu ayat dan kita sampaikan satu hadis. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? At-Taubah ayat 60. Tentang apa itu? Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian ayat ini menunjukkan keistimewaan orang fakir dan miskin. Dari sisi apa? Urutannya. Kenapa urutannya? Bagus. Karena manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama kali didahulukan orang apa? Fakir. Kemudian miskin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dua golongan itu merupakan golongan yang sangat diprioritaskan. Makanya ditaruh di atas, nomor 1 dan nomor 2. Silahkan. Kemudian berikutnya hadis Nabi SAW. Siapa yang bisa menyebutkan? Kalau sama redaksinya bahasa Arabnya Masya Allah. Kalau tidak bisa, terjemahannya tidak apa-apa. Kok amleng teman ini? Ini masjid apa kuburan ini? Sebelum mungkin ada yang mau nambahi, kalau enggak ya terpaksa saya kasih ini. Tidak ada? Ya. Ini tinggal disempurnakan aja hadisnya. Tadi kayaknya ada, saya lamat-lamat dengar ada apa gitu, ada yang suara tanpa wujudnya. Tidak ada nih? Kalau tidak ada tolong diikhlaskan ya. Saya beri ini dengan ada yang masih kurang, monggo silakan. Bunyinya adalah as-sa'i 'alal armalati, ya. As-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang rajin membantu para janda dan orang miskin. Apa? Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah
atau orang yang sholat malam terus dan puasa terus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang keempat dan kelima sekaligus. Ayat yang keempat bunyinya apa? Fawailul lil musallin. Ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang salat. Celaka? Apakah wail itu artinya celaka? Menurut penafsiran sebagian ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan berbagai jenis penafsiran para ulama tentang kata apa tadi? Wail. Ada di antara mereka sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi menafsirkan wail dengan sebuah lembah di neraka Jahannam, sebuah jurang di neraka Jahannam di antara dua gunung. Jurang di antara dua gunung, supaya sampai ke dasarnya butuh waktu 40 tahun. Berapa dalamnya? Berapa kilo? 40 tahun sampai gudul dine dasarnya. Wail. Ini tempatnya orang-orang yang akan kita sebutkan nanti. Ya. Ini menurut sebagian. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya wail adalah sebuah lembah di neraka Jahannam yang airnya, air lembah atau danau di neraka Jahannam yang airnya itu bersumber dari nanahnya para penghuni neraka. Bersumber dari apa? Nanahnya para penghuni neraka. Pilih yang mana? Tidak milih Ustaz. Ada juga ulama yang mengatakan yang lainnya wail artinya celaka. Dan andaikan riwayat-riwayat ini sahih, maka ya tidak ada yang menghalangi untuk kita katakan bahwasanya orang yang akan disebutkan berikut ini pantas untuk mendapatkan siksaan-siksaan tersebut. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Ini aneh. Kalau diputus sampai di sini. Masa orang-orang salat kok celaka? Makanya sering saya ingatkan bagaimana dulu para misionaris membuat kaum muslimin yang kurang berpengetahuan, ragu tentang agamanya, dibawakan ayat ini. Celakalah orang-orang yang sholat. Wis sholat cilaka. Kalau aku pengen orang sholat tapi selamat. Nah, lah kok wis sholat cilaka. Wis karo aku pengen. Nah, apa iya sih sholat cilaka? Lho gue orang percaya buka nang Al-Quran. Surat Al-Ma'un ayat berapa? Ayat 4. Buka temenan, celakalah orang yang sholat. Ya wis lah nyong pindah bae. Karena apa? Karena kebodohan. Makanya kita sebagai kaum muslimin tertuntut untuk terus mengkaji agama kita. Karena adanya orang-orang yang murtad dari agama, salah satu sumber utamanya adalah karena kebodohan. Dan tentunya juga nanti itu akan berimbas kepada kelemahan apa? Iman. Jadi kalau misalnya kita ingin membentengi kaum muslimin dari pemurtadan, ya kuncinya sama seperti apa yang diprioritaskan oleh Nabi SAW, yaitu membenahi akidah. Sama saja. Ya. Kalau kita ingin supaya kaum muslimin ya, tidak terseret kepada proyek pemurtadan, maka mari kita berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin tentang akidahnya. Sama kayak Nabi SAW pertama kali dakwah juga mengajak kepada akidah.
meluruskan akidah mereka, memurnikan tauhidnya, sehingga kaum muslimin menjadi muslim-muslim yang kuat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga yang lebih penting, kuat imannya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Orang salat yang kayak apa yang celaka? Keterangannya ada di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Siapa orang yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimaksud dengan orang-orang salat yang celaka di dalam ayat ini adalah orang-orang yang lalai. Orang yang melalaikan salatnya. Orang yang melalaikan salat ini kan masih kata yang sifatnya umum. Kayak apa misalnya orang yang melalaikan salat? Kayak apa misalnya orang melalaikan salat? Hah? Apa? Enggak khusyuk. Terus? Kadang sholat, kadang enggak. Terus? Enggak tepat waktu. Terus? Mengenteng maksudnya ke berdua? Menganggap ringan atau menganggap enteng? Menganggap ringan. Kalau kita merasa sholat dengan penuh keringanan, gimana? Meremehkan. Ya, meremehkan. Terus yang lain, menunda-nunda. Banyak ya. Ternyata banyak jenis apa? Lalai dalam sholat. Jadi lalai dalam sholat atau melalaikan sholat itu sangat beragam. Melalaikan sholat itu sangat beragam. Dan levelnya beda-beda. Dari yang paling parah sampai yang ringan. Aduh, celaka kok apa? Ringan. Dari yang paling parah sampai yang parah. Dari yang paling berat sampai yang berat. Nah, semuanya berat, cuman ini ada yang paling berat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa contoh. Ada 4 contoh. Wallahu a'lam apakah kita bisa selesai malam ini. Kalau tidak ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi lalai dalam sholat. Berbagai contoh bentuk melalaikan sholat. Contoh-contohnya saya akan bawakan 4. Ya, saya akan bawakan 4. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Maaf. Jelas? Wah, ini kegedean apa ya? Masih belum jelas juga? Dah. Kecilan. Masya Allah. Ya. Berbagai contoh bentuk melalaikan sholat. Jadi kelalaian dalam sholat itu beragam. Tidak satu level dari yang paling parah hingga yang parah ya. Bukan yang ringan ya. Berikut beberapa contoh potretnya. Saya bawakan 4. Ya. 1. Meninggalkan sholat secara total. Yang kedua, kadang sholat, kadang tidak. Yang ketiga, selalu menunaikan sholat fardu, tapi tidak tepat waktu. Yang keempat, menunaikan sholat tepat waktu, namun tidak memenuhi apa? Syarat, rukun, dan wajibnya. Kita akan bahas satu persatu contoh ini. Kenapa perlu berpanjang lebar Ustaz? Kenapa tidak kita cukup saja wailul lil musallin? Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya, rampung. Kenapa perlu kita kasih contoh-contoh seperti ini? Supaya kita itu bisa ngaca. Apakah kita ini termasuk golongan yang Allah sebutkan dalam ayat ini atau bukan? Kalau ternyata bukan, maka alhamdulillah. Kalau ternyata termasuk, maka mari kita perbaiki. Karena dengan contoh kita jadi faham pembahasan. Orang Arab mengatakan bil misal yattadihul maqal.
dengan contoh pembahasan itu akan jelas. Ya. Kadang-kadang kita pikir kita sudah tidak masuk dalam ayat ini, ternyata 4 hal itu kita miliki. Oh, jebule ya. Sehingga kita bisa tahu persis. Yang pertama, meninggalkan sholat secara apa? Secara total. Ini adalah merupakan jenis kelalaian yang paling berat dan yang paling parah. Walaupun jenis ini paling parah, tapi sayangnya tidak sedikit di antara mereka yang KTP-nya Islam terjerumus kepada praktek ini. Bahkan orang tidak sholat itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Ya enggak? Lumrah. Ya. Kalau ada orang tidak sholat, lumrah. Justru sebaliknya, orang yang rajin sholat menjadi manusia aneh. Ya enggak? Coba lihat sekarang di PT-PT, ya, yang kerja di PT atau di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor, kalau ada orang setiap masuk waktu sholat dia sholat, itu aneh. Karena apa? Karena sendirian, atau minimal ya berapa orang lah, segelintir, berapa persen dari sekian ribu karyawan. Subhanallah. Sebuah dosa yang begitu parah dianggap biasa. Padahal di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas sekali terdapat ancaman bagi mereka yang tidak sholat. Di antaranya di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir ayat 38 sampai 43. 38 sampai 43. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia itu akan tertahan dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Nanti pada hari kiamat kita semuanya akan tertahan dengan perbuatan yang kita lakukan ketika kita di dunia. Tapi ada di antara mereka ini yang beruntung, yang tidak tertahan oleh amalannya. Siapakah mereka? Illa ashabal yamin, kecuali adalah golongan kanan. Golongan kanan, bukan golongan kiri. Golongan kanan. Di mana mereka? Fi jannatin, mereka berada di surga-surga. Begitu mereka masuk di surga-surga, yatasaalun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa kira-kira? Mereka sudah masuk surga, ngobrol mereka. Kira-kira obrolannya apa kira-kira? Biyen sapine pira gue? Ya. Tabungannya pira gitu? Apa kira-kira obrolannya? Obrolannya adalah yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya, di mana ya teman-teman kita yang dulu suka melakukan perbuatan dosa. Mereka kan kehilangan kan. Ketika hidup di dunia mereka hidupnya kan sama-sama ya. Sholat sama tidak sholat kan tidak ada yang namanya perkampungan wong sholat tok kabeh, wong ora sholat tok. Ya enggak ya. Biasanya apa? Campur aduk. Ketika mereka masuk ke surga, ngelihat teman-temannya, oh jenengan ya, jenengan. Loh, tanggane dewek sing kae nang endi? Yatasaalun. Mereka bertanya-tanya, di mana teman-teman kita yang dulu ketika di dunianya itu rajin apa? Rajin maksiat. Nah, rajin maksiat. Yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Kemudian ditunjukkan bahwasanya teman-teman kalian itu ada di dalam neraka. Ada di dalam neraka. Ketika mereka mengetahui bahwasanya teman-temannya ada di neraka, maka mereka pun bertanya,
Para penghuni surga melihat orang-orang teman-temannya yang dulu di dunia bersama-sama, tinggal bersama mereka, satu PT, satu perusahaan, satu kampung, satu kantor. Melihat mereka sedang disiksa di neraka, maka orang-orang yang ada di surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa gerangan yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Saqar, salah satu nama neraka. Apa gerangan yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka ini? Kenapa kalian disiksa di sini? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Ya, dulu ketika kami di dunia tidak sholat. Ya, selamat tinggal baby. Yang ngono, dulu kami dianggap aneh karena sholat sendirian di PT. Sekarang kami yang menganggap, ya Allah, kasihan banget kalian. Sebuah dosa yang sangat besar yang sudah dianggap lumrah. Bahkan dosa ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian antara kita orang Islam dengan mereka kaum munafikin adalah masalah salat. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang munafikin adalah masalah salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini para ulama berijma. Para ulama berijma. Apa artinya berijma? Bersepakat. Para ulama bersepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih berat daripada orang yang membunuh, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang tidak sholat alias dosa meninggalkan sholat itu lebih berat, lebih parah dibandingkan dosa apa tadi? Membunuh, berzina, mencuri, minum minuman keras. Sekarang kalau udah di kampung, ada orang di kampung nyuri, benjut apa ora? Benjut, wis benjut, melebu penjara, keluar dikucilkan, iya ndak? Sekarang ada orang ndak sholat gimana? Hah? Saya ndak ngajari supaya orang yang ndak sholat itu kon dikepuruki nanti benjut, ndak loh, jangan salah paham. Ndak, cuman saya ingin menggambarkan bagaimana fenomena yang ada di masyarakat kita yang mereka itu tidak sadar. Sering saya contohkan atau pernah saya contohkan di sini bagaimana para orang tua itu ketika menikahkan anaknya dalam keadaan anaknya sudah hamil karena berzina, ya. Berzina, sudah hamil, maka si orang tua akan menikahkannya dengan sembunyi-sembunyi karena merasa malu. Ya enggak? Iya. Dan pantas dia, dan bagus kalau dia merasa malu. Justru yang tidak etis kalau dia tidak malu, ya. Bagus dia merasa malu. Tapi sayangnya kalau ada orang tua menikahkan anaknya yang tidak sholat, malu enggak? Hah? Oh, malah sing diundang akeh banget. Iya kan? Enggak malu mereka. Enggak malu punya anak enggak sholat. Lah wis kayak gue ya wis kon pada zina bae Pak Ustaz ya. Wah, salah paham lagi nih. Gawat kalau misalnya seperti itu.
Ya, seperti yang saya katakan kemarin, ada orang yang memahami ketika dinasehati, "Loh, kamu kok selingkuh?" Ya, lebih baik selingkuh daripada menggunjing. Astagfirullah. Loh, kenapa sih? Kalau menggunjing kan tidak akan diampuni sama Allah kecuali setelah dimaafkan sama yang digunjing. Kalau zina kan hubungannya antara kita sama Allah saja, tinggal taubat, istighfar, selesai. Masya Allah. Siapa yang jamin jenengan itu diampuni? Ya. Siapa yang jamin? Ya. Jadi bukan berarti ketika kita katakan bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada zina, berarti lebih baik zina. Lebih parah dari mencuri, membunuh, berarti lebih baik mencuri. Bukan. Maksudnya semuanya itu sama-sama jelek. Cuma di antara yang jelek-jelek ini ada yang paling jelek, itu maksudnya. Ya. Jadi jangan disalah pahami. Maka ini jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat total, sama sekali tidak sholat. Makanya dari sinilah para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah sholat sama sekali, itu bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam. Karena yang membedakan antara orang Islam dengan bukan Islam adalah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Masih ingat kan? Nah, kadang sholat, kadang tidak. Atau dengan kata lainnya, sholatnya Senin Kamis. Ini puasanya Senin Kamis sih orang apa? Ini sholatnya Senin Kamis. Paing pon, iya. Nah, apa paing kliwon? Saya tidak tahu urutannya, saya tidak terlalu hafal. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah orang-orang yang kadang sholat, kadang tidak. Dan ini sangat disayangkan banyak di masyarakat kita. Sholat yang awalnya Allah wajibkan kepada umat Islam berapa kali dalam sehari? Yang awalnya 50 kali. Sholat yang awalnya Allah wajibkan kepada umat Islam 50 kali dalam sehari. Kemudian kurangi sampai tinggal berapa? 5. Esih jaluk di korting. Sudah diberi keringanan dari 50 menjadi berapa? 5. Masih minta di korting menjadi 2. Maghrib kalau isya toh. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Di korting mintanya sekali dalam seminggu. Sholat Jumat. Masih ada enggak? Ada enggak orang yang sholatnya cuma sekali seminggu? Ada? Banyak. Masya Allah. Bukan hanya ada, ternyata banyak. Yang lebih parah dari itu, orang yang minta di korting, sholatnya setahun kurping pindo. Sudah di korting, sudah diperingan. Dari 50 dalam sehari diringankan menjadi 5 kali dalam sehari. Masih minta di korting jadi 2 kali dalam setahun. Itu pun kalau kita tanyai, mas jenengan sih cita-citanya pengen masuk mana? Jawabannya apa? Ya surga ya. Cita-citanya pengen masuk surga, modalnya 4 rakaat dalam 1 tahun. 4 rakaat dalam 1 tahun. Iya kan? Iya kan? Sholat apa tadi? Idul Adha kan 2 rakaat. Sholat Idul Fitri berapa? 2 rakaat. 4 rakaat sangune setahun njaluk surga. Ya apa iso, Masya Allah. Lah wong orang yang sholat 17 rakaat dalam sehari saja, itu belum tentu. Seandainya dia belum menyempurnakan yang nanti akan kita jelaskan insya Allah pada pertemuan kali ini atau yang akan datang. Masa model 4 rakaat pengen masuk surga? Ya, enggak level lah. Ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat kadang iya, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu terancam pada hari kiamat nanti akan berteman dengan orang-orang yang akan saya sebutkan kali ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar. Dan hadis ini dinilai kuat oleh Syekh Abdullah Ad-Duwaish rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salatnya. Kalau ada orang punya barang berharga, pasti dia berusaha menjaga sebaik-baiknya. Kalau ada orang punya HP beli harganya 50 juta. Tidak tahu HP apa itu. Ya, ada HP beli 50 juta. Mungkinkah dia akan meletakkan begitu saja ketika sholat di masjid? Pasti dia akan disak, kemudian saknya tambah digembok, ya. Karena saking apanya? Takutnya. Sangat berharga, ya, sangat berharga. Dan kita menjaga sholat karena sholat sangat berharga. Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk, dan akan mendapatkan keselamatan. Orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan nur. Apa nur? Cahaya, burhan, petunjuk, dan juga akan mendapatkan najat, keselamatan. Kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha." Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan." Dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk maupun keselamatan pada hari kiamat. Tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi SAW, "Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun." Pada hari kiamat nanti, dia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Hah? Siapa ini? Ahli maksiat. Terlalu ringan julukan ini untuk mereka. Fir'aun, siapa Fir'aun? Orang kafir, terlalu ringan Fir'aun itu orang kafir. Apa? Dedengkot, pionirnya orang kafir. Itulah teman-teman orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Sing sholatnya sedina perine seminggu, sholatnya seminggu perine sebulan, sholatnya sebulan perine setahun. Itu loh teman-temannya. Silahkan, selamat Anda berteman dengan siapa? Fir'aun, Qarun, Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun, ya. Kemudian Ubay bin Khalaf, dedengkotnya orang-orang munafik. Ya, silahkan nikmati berteman dengan mereka. Ini adalah bentuk contoh yang kedua. Yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Selalu menunaikan sholat 5 waktu, tapi tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Masya Allah, alhamdulillah, dia sholatnya pepek 5 kali dalam sehari. Mulai dari subuh sampai isya. 5 kali dalam sehari, alhamdulillah. Dan ini adalah merupakan suatu perkembangan yang baik. Tapi sayangnya, dia menunaikan sholatnya itu tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu itu ada 2 jenis. Ada yang sudah keluar waktunya, ada yang sudah keluar waktunya. Sholat subuh dilakukan pada jam 7, sisan sholat duha, jadinya sholat subha. Apa? Subha, sholat subuh plus duha, ya. Jadi ada yang pertama, orang yang sholat di luar tidak pada waktunya, itu bisa jadi dia di luar waktunya betul-betul. Waktunya sudah habis. Ada yang masih di waktunya tapi di akhir, mepet banget. Ya. Kayak orang sholat maghrib, kapan? Begitu masjid wis krosok. Krungu suara apa? Azan. Nah, sudah mau azan maghrib, cepat-cepat sholatnya luar biasa, kilat khusus. Ya. Atau orang-orang yang sholat isya, ya. Atau orang-orang yang sholat maghrib
ya, mendekati waktu isya, atau orang yang sholat asar atau orang yang sholat zuhur atau sholat asar mendekati waktu maghrib. Walaupun masih ada dalam waktunya, tapi dia sholat di mana? Di akhir waktunya. Orang-orang yang seperti ini, walaupun dia sudah sholat 5 waktu, sangat disayangkan dia telah terjangkiti penyakit akut. Dia telah terjangkiti penyakit akut kaum munafikin. Kaum munafikin. Jadi hati-hati orang yang sudah sholat 5 waktu, cuman sholatnya belum tepat waktu. Mereka telah terjangkiti penyakitnya orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tilka salatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Apa wahai Rasul sholatnya orang munafik? Kata Nabi SAW, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Dia duduk nunggu matahari. Nunggu matahari berjalan sampai matahari itu berada di antara 2 tanduk setan. Maksudnya kapan itu? Waktu akan tenggelam. Waktu akan tenggelam. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya matahari ketika akan tenggelam itu tenggelam di antara 2 tanduknya setan. Penafsirannya wallahu taala alam. Ya. Tapi yang jelas di dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya waktu itu adalah waktu setan berkeliaran, gentayangan, kelayapan. Maka anak-anak diceritakan, diperintahkan oleh Nabi SAW, kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian supaya tidak keluyuran pada waktu itu, karena setan sedang bertebaran pada saat itu. Makanya anak-anak yang suka main bola, tidak apa-apa main bola, tapi ya, waktu harus tahu waktu, ya, jangan pulang-pulang jam 5:30 ya masih kemeringat, masih kayak gitu, masih kemeringat, istirahat dulu, akhirnya gelap-gelap baru pulang, sampai ke rumah esi kemeringat orang sidadus, layah-layah disit, nunggoni keringatnya garing, bareng keringatnya garing, madang disit, bar madang keluargaan terus turu. Jangan, ya. Silakan main bola tidak apa-apa, tapi harus tahu waktu. Kata Nabi SAW, orang munafik itu kalau akan sholat dia nunggu matahari sampai matahari itu hampir tenggelam. Ketika dia melihat matahari hampir tenggelam, waktu yang tersisa untuk sholat asar tinggal sedikit, qama fanaqaraha arba'an. Dia saat itu bergegas untuk sholat 4 rakaat seperti burung yang mematuk. Sholatnya apa? Cepat banget. Bukan hanya cepat banget. Kan rata-rata kayak gitu kan. Orang-orang yang ngundur-ngundur. Wis mentom. Silakan bokku metu waktune ya wis sing cepet bae. Kata Nabi SAW, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang-orang yang sholatnya seperti ini, dia tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Apa mungkin khusyuk sholat seperti itu? Mungkin tidak mungkin. Ya. Lawang yang sholatnya lama saja kadang-kadang tidak khusyuk. Kenapa lama sholatnya? Mikirnya ngelantur kemana-mana. Akhirnya sholatnya lama. Yang sholatnya lama saja belum tentu khusyuk, apalagi yang sholatnya seperti ini, seperti ayam makan jagung. Ya. Maka berhati-hatilah orang-orang yang seperti itu. Sangat disayangkan banyak para pegawai, orang yang bekerja di kantor, dia bisa disiplin untuk masuk kantor, bisa disiplin masuk kantor. Katanya apa? Takut dipotong gajinya. Soalnya sekarang tidak bisa tanda tangan. Sekarang adanya apa? Sidik jari itu loh. Ya.
pakai ring finger itu loh, apa? Kalau terlambat ya ketahuan di situ. Akhirnya dia mau ndak mau dia disiplin masuk. Ndak enak sama temen, ndak enak sama bos. Tapi manakala dia tidak disiplin dalam sholat, dia ndak takut potong nikmat. Iya, ya. Kalau bos potong gaji, kalau Allah Subhanahu wa taala potong nikmat, lebih bahaya kalau potong nikmat. Kenapa dia merasa ndak enak sama temannya, sama bosnya, tapi dia ndak merasa ndak enak kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala sesuatunya kepada orang tersebut. Kayaknya tidak cukup kita kalau akan bahas yang berikutnya, yang keempat. Cuman sebelum kita tutup, ada sedikit catatan. Ada sebagian orang yang manakala dinasehati supaya sholatnya tepat waktu, kemudian kita bawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala ditanya ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling afdol, Nabi SAW menjawab as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita bawakan hadis ini, amalan yang paling afdol itu sholat pada waktunya, mas. Ya memang, saya juga sholat pada waktunya. Saya juga sholat pada waktunya. Ya enggak? Iya. Pada waktunya, cuman di akhir. Yang namanya waktu sholat kan ada waktu awal, ada waktu akhir. Siapapun yang sholat di antara waktu awal dan waktu akhir, berarti dia sholat pada waktunya. Berarti saya sudah mengamalkan dong hadis itu. Jawabnya gimana kira-kira? Saya pernah berhadapan dengan orang seperti itu. Jadi ketika dinasehati, hadisnya bunyinya ala wakti, pada waktunya. Kami sudah sholat pada waktunya, walaupun sholatnya di akhir waktu. Jawabannya gimana? 3 jawaban. Minimal 3 jawaban. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sholat baik enggak? Baik. Pada waktunya, pada awal waktunya baik enggak? Baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Pernah enggak jenengan menemukan ada perlombaan yang juara 1 kuwi sing paling telat? Ada enggak? Itu. Sekarang orang yang juara 1, yang paling telat budi dewek. Ada enggak? Enggak ada. Lalu di sini jelas-jelas fastabiqu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Masa berlomba-lomba dengan budi dewek? Ya. Kalau namanya berlomba itu cepat-cepat di awal waktunya, bukan sebelum masuk waktunya ya. Begitu masuk waktunya segera kita melakukan sholat berjamaah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, praktek keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek keseharian Nabi SAW. Mana yang lebih dominan? Nabi sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Mana yang lebih dominan? Orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW, dia akan mendapatkan bahwasanya Rasul SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk sholat di awal waktunya. Kenapa kita nggak nyontoh Nabi SAW? Ya. Nabi SAW mempraktekkan sabda beliau dalam kehidupan nyatanya. Kalau tadi adalah hadis Nabi SAW berupa ucapannya, mari kita tafsirkan ucapan Nabi SAW dengan praktek kesehariannya. Praktek keseharian Nabi SAW adalah salat di awal waktunya, dan inilah yang lebih dominan. Kecuali dalam beberapa kesempatan, ya, Nabi SAW menganjurkan untuk mengundur salat isya di akhir. Mengundur waktu sholat isya kalau tidak memberatkan jamaah. Ada hadisnya sahih. Atau mengundur sholat zuhur ketika cuaca sedang panas banget. Tapi apakah ini dominan? Ya. Yang lebih dominan adalah Nabi SAW sholat di mana? Di awal waktunya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, riwayat hadis ini, riwayat tadi as-salatu ala waktiha, ada riwayat yang bunyinya as-salatu fi awwali waktiha. Salat di
awal waktunya. Dan riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan sahih oleh beliau, dan juga dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Jadi riwayat fi awali waktiha, di awal waktunya ini menafsirkan makna apa? Ala waktiha, pada waktunya. Jadi maksud pada waktunya di sini adalah maksudnya sholat di awal waktunya berdasarkan riwayat yang sahih tadi insyaallah. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang contoh yang keempat, yaitu menunaikan sholat tepat waktu tapi tidak memenuhi syarat rukun dan wajibnya insyaallah. Kalau sujud tangannya dulu atau lututnya dulu, sama-sama punya argumen yang kuat, ya. Sama-sama punya argumen yang kuat, baik yang tangannya dulu maupun lututnya dulu. Bagi mereka yang meyakini lututnya dulu, silahkan, argumennya cukup kuat. Dan bagi mereka yang meyakini lututnya dulu, argumennya juga cukup kuat. Yang lain silahkan. Kalau orang tidak sholat, terus mati, disolati apa enggak? Tergantung. Apakah dia itu tidak sholat sama sekali? Apakah dia tidak sholat sama sekali? Ataukah dia kategorinya yang tadi? Kadang sholat, kadang tidak. Kalau dia tidak sholat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam dan tidak berhak untuk disolati. Bukan orang Islam. Tapi kalau kadang sholat, kadang iya, ini masih insya Allah menurut pendapat yang cukup kuat, masih dianggap sebagai Muslim, sehingga dia masih berhak untuk disolati. Yang lain silahkan. Oh, apakah boleh akikah untuk orang yang sudah dewasa? Jawabannya boleh insya Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan kuat oleh sebagian ulama. Bunyinya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Kapan? Ketika masih kecil? Ketika sudah tua, sudah dewasa. Yang lain? Mana yang lebih afdol kita sebagai makmum ketika sholatnya sholat jahriyah, sholat keras, ya, kayak sholat maghrib, isya sama subuh. Apakah makmum itu lebih afdol baca Al-Fatihah atau tidak? Ini kasusnya sama kayak kasus tadi itu. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Sama-sama punya argumen yang sangat kuat. Dari dulu sampai sekarang terjadi diskusi yang sangat panjang antara dua pendapat ini. Kalau saya secara pribadi ada kecenderungan kepada pendapat yang membaca. Saya secara pribadi ada kecenderungan kepada pendapat yang tetap membaca. Tapi saya akan hormati orang yang berpendapat dengan pendapat yang tidak membaca, dan saya tidak akan katakan sholat mereka tidak sah. Ya, jadi silahkan Anda meyakini salah satu pendapat dari dua pendapat ini, tapi jangan menjelek-jelekkan pendapat yang lainnya karena ini juga punya argumen yang kuat. Jadi ini yang seharusnya dipraktekkan oleh kaum muslimin, bahwa dalam perbedaan pendapat yang masing-masing punya argumen, punya dalil yang sahih, jangan saling menjelek-jelekkan. Kalau diskusi ilmiah dengan kepala dingin itu tidak apa-apa. Tapi kemudian kalau sampai taraf saling menjelek-jelekkan, saling menuduh ahlul bid'ah, jangan. Ini bukan prakteknya para ulama kita. Tapi jangan dicampur adukkan dengan perbedaan yang satunya punya dalil, satunya tidak ada dalilnya, ya. Atau yang satunya sunnah, yang satunya bid'ah, atau yang satunya tauhid, yang satunya syirik. Wah, kalau ini jangan dicampur aduk ini, ya. Ini kita harus tegas dalam hal yang seperti ini. Adanya putih sama hitam, tidak ada warna abu-abu di tengah. Ya, intinya adalah masing-masing punya argumen yang kuat, cuman saya lebih cenderung kepada pendapat yang
mengatakan bahwasanya sebaiknya membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.